Saya pribadi pernah sekali ikutan belanja online sekali. Tengok asik juga belanja online. Waktu itu apa yang saya beli? Saya lihat di iklannya ada orang jual semprot air semprot itu kan ada. Ya kan ada tuh semprot air itu. Tidak perlu mesin tapi deras kan gitu ya. Dia beli. Datanglah cuman ujungnya saja, tidak ada selangnya, tidak ada semuanya. Jadi saat itu saya sudah pernah dibohongi secara online. Dan bohong secara online ini begitu banyak sekali. Dan dia bisa viral. Kenapa? Karena bohong online itu menguntungkan. Apa bohong online lagi? Prank. Prank itu jujur tuh bohong. Bohong kan? Dibuat satu rencana ngerjain orang. Jadi akhirnya orang itu terjebak, lalu semuanya tertawa bahagia. Padahal dia melakukan kebohongan. Dan itu banyak sekali videonya di YouTube, di TikTok, bukan lagi Instagram, fanpage, banyak sekali. Dan itu adalah aktivitas perbuatan bohong yang dilakukan secara online. Nah, jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu aktivitas perbuatan bohong. Tadi kan kita bicaranya bohong darurat, kebohongan dan kezaliman. Mungkin nggak berbohong itu bisa berakibat zalim? Mungkin nggak? Pernah lihat nggak? Apa contohnya? Boleh pakai mic. Banyak sekali contohnya ya, yang bohong itu akibat kezaliman itu akibat bohong. Banyak sekali contohnya. Kadang dia janjian jam 10, ya kan? Jam 10 janjian. Akhirnya di salah satu yang janji ini dia ada satu yang menepati, yang satu lagi belum datang di jam 10 itu. Padahal yang satu ini bukan hanya itu urusannya, dan dia sudah ngeset waktu jam 10 saya ketemu ini, nanti jam 11 saya akan melakukan ini, dan dia sudah janji juga sama orang lain jam 11. Lalu yang satu tidak menepati janjinya. Biasanya ketika ada satu orang yang sudah menepati janji, apa yang dia lakukan ketika orang tadi tidak ada? Dia menghubungi, betul kan? Bisa WA, bisa telepon langsung. Yang ini ditelepon sama dia. Lalu pas diangkat, lagi di mana? Oh, ini sedang di jalan nih. Pernah mengucap seperti itu? Udah mau dekat kok. Betul nggak dia dekat? Ternyata tidak. Dia dekat rumahnya masih, belum dekat lokasi. Dia bilang sudah jalan. Ternyata bukan jalan menuju ke tempat janjian tadi, tapi masih jalan-jalan di rumahnya. Akhwat di sini pernah melakukan itu? Jangan aku ya, tak usah aku. Diam saja. Itu adalah satu aktivitas berakibat zalim. Di mana zalimnya? Gara-gara kita telat, kawan kita sudah punya janji sama yang lain, tak jadi ditepati. Jadi tidak jadi dia tepati. Dan itu hampir sering dilakukan oleh kaum muslimin di era digital ini. Waktu tidak ada telepon zaman dulu, orang tepat waktu loh. Tepat waktu. Menjenguk orang sakit pun tidak pernah telat. Kalau sekarang cukup kita tahu di grup, Safaqallah, itu ya cukup ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kita tak juga datang ke rumahnya. Itulah hebatnya online ataupun secara digital. Jadi bohong itu ada dua macam. Ada secara online, ada secara offline. Offline itu ya langsung, kayak orang mau minjam duit, ya kan? Betul kan? Pas minjam duit, kapan dibayar?
Oh insya Allah seminggu lagi. Begitu seminggu ditagih. Kak, kemarin kan kakak pinjam uang sama saya nih 900.500, 950.000. Nah kan janji seminggu gimana? Oh ini kan masih pagi, nanti sore lah saya bayar. Begitu sore ditelepon juga mengaku sama, kamu nih kok nggak percaya sama kita? Pernah nggak kita meminjamkan uang sama orang, kita yang dimarahi sama dia? Pernah? Hebat kan? Orang yang memakai diri kita, udah kita kasih pinjaman, kita dimarahi sama dia. Masa kamu tak percaya sama saya? Rumah saya di sini kok. Kamu kan kenal sama orang tua saya, kan disebutkan seluruh keturunannya. Untuk apa itu dia lakukan? Untuk meringankan urusan dia, tapi menzolimi orang lain. Zolim. Bisa jadi kalau ada mahasiswa dia mau bayar SPP nih, tapi karena kawannya butuh, ditanya, saya rencananya seminggu lagi mau bayar SPP. Kalau dipinjam, kalau kamu tidak bayar di tanggal itu, wah, saya akan dapat denda nanti. Akhirnya apa yang dilakukan? Pokoknya kamu tak usah khawatir. Tanggal berapa sih bayar SPP-nya? Dibilang kan, saya bayar SPP itu tanggal 15. Oke, tanggal 14 saya bayar nanti. Begitu tanggal 14 ditelepon aktif, ditengok rumah kos nggak ada, ditanya sekeliling nggak ada yang kenal. Hebat ya, dia kos itu nggak ada yang kenal. Berarti itu sudah skenario. Akibatnya apa? Si kawan ini tadi rencana dia mau bayar SPP gagal. Zolim nggak tuh? Zolim. Pernah mengalami itu? Pernah mengalami itu, dizolimi? Enak gak dibohongi? Ada yang hobi dibohongi? Enggak ada ya. Belum keluar. Dia memang agak apa? Atau di apa ya? Di situ ada bluetoothnya? Iya. Laptop. Nggak nyambung ya? Oh gitu. Oh iya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Bisa. Jadi tadi juga sama tim yang buat, dia ngirimnya pakai ini, pakai apa namanya itu? Lupa pula namanya. Pakai Telegram, nggak melalui WA sih. Nggak bisa katanya kalau Telegram. Bisa jadi. Oh ini kan agak koneksi itu ya. Kalau itu udah terbuka ya, udah terbuka. Baik, sudah nampak ya. Jadi sekarang kita pakai mata keimanan kepada Allah. Itu bukan kesalahan dari pandangan para hadirin, tapi dari kesalahan kami yang mungkin tak pas ngasih materinya. Baik, jadi itu tadi secara offline dan online. Terus kalau kita bicara lebih luas lagi, efek, jadi gini, efek kebohongan yang sedang menyebar itu zolimnya luar biasa. Hari ini kita beli minyak mesti 10.000, betul? Senang atau bahagia? Enggak, kedua-duanya. Saya dengar pengumuman dari Menteri Keuangan di waktu malam kapan ya? Malam dua malam lalu di CNN ya. Jadi dia bilang naiknya itu karena subsidinya selama ini tidak merata atau diambil oleh orang-orang yang mampu, makanya dinaikkan agar orang yang mampu tadi tidak mengambil hak orang yang tak mampu. Pertanyaannya saat ini, pada saat naik minyak 10.000, yang tak mampu bayar 10.000 atau di bawah itu? 10.000 kan? Berarti kita dibohongi, zolim. Terus dibuat beritanya sebenarnya subsidi itu tetap ada, cuma dialihkan. Dengan cara apa? Bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Berapa bantuannya? 300.000. Berapa kali dibantu? Sekali. Naiknya berkali-kali. Zolim nggak tuh? Zolim.
Kira-kira naik minyak ini kena nggak mahasiswa? Kena. Terganggu nggak nanti uang kosnya itu? Terganggu. Siapa yang mengganggu? Minyak. Maka kita usir minyak itu. Berarti besok kembali ke zaman dulu, masa saya kuliah dulu banyak mahasiswa naik sepeda. Jadi minyaknya apa? Aqua, minum kan haus. Iya kan? Jadi waktu saya kuliah dulu banyak dari rumah kos itu baik ikhwan, akhwat naik sepeda. Kira-kira para hadirin semuanya mau nggak naik sepeda? Tapi itu bukan solusi. Itu adalah bukti kekecewaan kita. Jadi akibatnya dari kebohongan tadi zalim kepada kita, kepada rakyat. Belum lagi ada kasus yang lainnya. Kasus orang meninggal dunia karena dibohongi. Pada saat itu ada umat Islam, pejuang Islam. Dia itu menjaga ulamanya, bukan dalam rangka untuk melawan negaranya, tapi dalam laporannya, persidangannya, itu dia dituduh tim tadi itu melawan negaranya, maka dilakukan tembakan. Artinya apa? Dibohongi. Akibat bohong tadi dia buat satu kata bohong untuk apa? Membunuh orang. Jadi orang yang tadi berbohong akibatnya zalim. Sudah pernah lihat akibat bohong itu zalim? Ada nggak lagi contoh yang lain, yang kecil-kecil aja, contoh yang kecil-kecil? Dia sebenarnya kadang kalau kita dalam aktivitas sehari-hari, dia sebenarnya tak mampu untuk melaksanakan janjinya, tapi dia upayakan janji. Kan ada orang yang tidak mau berkata yang sebenarnya. Kan nanti bisa kita jumpa, bisa jam berapa? Terserah lah jam berapa, saya bebas kok, padahal dia sibuk. Akhirnya janji kan jam segitu, ditunggu sama kawan nih, habis waktunya nggak datang-datang. Zalim nggak sama orang tadi? Zalim. Belum lagi kalau kita ada acara kan biasa tuh. Ini mahasiswa semua atau ada yang sudah selesai? Mahasiswa semua. Ada yang masih sekolah? Oh, udah ada yang udah selesai, ada yang mahasiswa ya. Biasa kalau kita di kampus itu, tapi sekarang kayaknya kurang gencar ya. Kalau dulu lumayan ini. Kalau kita diskusi kayak gini, itu nggak. Kalau di kampus dulu, saya dulu kuliah di UIN, itu nggak perlu pakai undangan. Jadi waktu saya kuliah itu berjumpa dengan orang sekuler, memang asli sekuler ya, orang komunis, langsung memang komunis, mahasiswa itu sendiri. Kita diskusi besok ya tentang ini, oke. Bahasnya apa judulnya? Tentang hukum pacaran. Kita ambil megafon, duduk di depan kampus, di depan kelas-kelas itu. Kita ngomong bertiga, itu udah berkerumun lain datang tanpa undangan. Zaman sekarang diundang tak datang, alasannya apa? Kadang-kadang berbohong loh, hati-hati. Dek, kenapa tak datang dek? Aduh kak, sibuk tadi kak. Nah, betul nggak dia sibuk? Tidak. Itu harian loh, iya kan? Nah jadi aktivitas judul hari ini itu sangat dekat sekali dengan kita, dan dia perkara yang tidak berat. Bohong itu nggak berat loh, iya kan? Bohong itu tidak berat. Apalagi nanti kita di kampus buat satu acara, nanti ada LPJ, ya kan? Laporan pertanggungjawaban. Sering nggak orang berbohong di LPJ itu? Ada kan? Ini kok segini harganya? Ini kok segini? Ditambah lagi apa? Kalau kita ngajukan proposal, itu selalu harganya dinaikkan, iya kan? Kenapa? Kita tahu nanti orang ngasih separuh. Kadang separuh ya kan? Suka dinaikkan. Nah jadi kita tidak boleh ikut-ikutan dengan gaya mereka, karena itu bukanlah passionnya kita. Jadi ada istilah, saya punya kawan dulu, Ustaz, umat Islam itu punya lagu.
Kalau dia punya lagu, nyanyikanlah lagunya Islam, jangan lagu orang lain. Tahu? Bukan nyanyi maksudnya, tapi punya irama sendiri, jangan ikut irama orang lain. Ya kan? Nah, bohong itu adalah iramanya orang lain. Siapa yang pertama kali berbohong dalam sejarah? Kalian tahu? Iblis. Siapa dibohonginya? Apakah semuanya bisa bicara? Saya takut nih berhadapan, tapi bisa ya bicara ya. Iblis itu pertama kali dia bohongi adalah Nabi Adam, betul kan? Nabi Adam. Dan ini menjadi pelajaran hidup kita juga. Dan Adam dia tidak pernah blame, tahu blame? Blame itu menyalahkan orang lain. Akhirnya gara-gara dia dibohongi oleh iblis, dia dibuang ke dunia. Kan dianggap buah tadi, pohon tadi itu, kemudian ada buahnya, itu buah yang mengekalkan. Kan itu kata iblis. Kalau kamu ingin kekal, makanlah buah ini. Apa nama buahnya? Buah khuldi. Itu iblis yang ngasih nama. Kalau dari Allahnya apa? Wala taqraba hazis sajarah. Pohon ini, itu aja namanya. Pohon ini. Kalau khuldi itu iblis yang ngasih nama. Akhirnya dimakan. Akibat dimakan, apa yang terjadi? Adam telah melanggar perintah Allah. Allah bilang jangan dekati. Dekati saya tak boleh, apalagi makan. Tapi dimakan. Kenapa dimakan oleh Adam? Karena dibohongi iblis. Betul? Akhirnya dibuanglah dia ke muka bumi. Pada saat dia dibuang di muka bumi, ada Adam itu menyalahkan iblis. Iblis. Ada gara-gara kau lah aku dibuang sini. Ada yang begitu? Ada. Iblis. Tidak. Apa yang dia lakukan? Doa kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah menzalim diriku, karena dia melanggar perintah Allah. Sungguh aku telah menzalim diriku. Maka jika engkau tidak mengampuni aku, pastilah aku tergolong orang-orang yang merugi. Itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Jadi tingkat atau sejarah kebohongan pertama itu dilakukan oleh iblis. Berarti kalau ada orang berbohong maka dia melakukan perbuatan iblis. Syukran saudara. Perbuatan iblis. Kan ada orang hobi berbohong, ada hobi itu kan. Ditanya nama Amatillah. Tahu Amatillah? Amatillah itu artinya hamba Allah untuk perempuan. Nama Amatillah. Alamat Jalan Air Dingin. Hobi makes, makanan kesukaan. Bakso bakar sama tahu rontak. Terus minuman kesukaan, air putih dan teh manis. Hobi berbohong, ada itu? Tidak ada. Ya kan? Siapa yang dibohong pertama? Siapa yang membaca tulisan ini? Jadi berbohong itu adalah hobinya iblis, laknatullah. Nah, jadi itu perbuatan bohong, ada yang offline dan online. Terus kenapa kita ini tidak boleh berbohong? Karena perintah Allah kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu menjadi atau jadilah kamu bersama-sama orang yang jujur. Jadi kita disuruh bersama orang yang jujur. Di masa Rasulullah, saat duduk bersama, ada di antara yang hadir itu berbohong. Maka Rasul tidak enak hatinya, sampai dia suruh sahabat untuk menasihati orang yang suka berbohong tadi. Akhirnya orang berbohong tadi tobat, barulah tenang hati Rasulullah. Kenapa? Karena bohong itu bahaya. Di dalam hadis Nabi yang lain, dan ini biasa dipelajari di pondok pesantren, dan ini ada dipelajari di pondok pesantren Khairul Ummah, bukan baru.
Tuh anak SMP itu dibaca, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nar ab'ada bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia mengatakan satu perkataan yang tidak jelas, maksudnya tidak jelas, itu bohong. Dia belum tahu nih kebenarannya tapi dia omongin, maka dia senantiasa tergelincir dalam api neraka. Berapa luasnya untuk dia? Yang jaraknya antara timur dan barat. Timur di mana? Ini kita sedang daerah timur nih. Sumatera ini daerah timur. Barat di mana? Maroko. Di Aceh sana Marokinya, itu timur, itu baratnya Maroko. Maka daerah Maghrib disebutkan. Itu luas atau tak luas? Masjid ini luas nggak? Luas. Kalau sebesar ini saja kita dikasih api neraka, enak gak? Oh gak usah sebesar ini ya. Atau sebesar kita duduk ini saja, mau nggak? Oh nggak usah. Sebesar baskom, sebesar tutup botol Le Minerale. Ini bukan iklannya, bukan. Di endorse lah. Sebesar tutup botol nggak mau kita. Jangan sebesar tutup botol. Ada ibu-ibu pakai korek api bakar obat nyamuk, tuh dia bakar obat nyamuk, itu kan padam tuh, terus dibuang kena tangan kita, panas atau enggak? Panas. Segitu aja kita nggak mau. Pada saat kena kita tertawa atau meringis. Pas begitu kena korek api, terkiki-kiki kita. Ada? Tidak. Kenapa? Tidak rela. Tidak rela kita. Kalau tidak rela, berarti yang tadi yang mau diberikan kita seluas timur dan barat itu karena berbohong. Jadi berbohong itu ada memang tidak mengatakan tidak sebenarnya. Yang kedua itu mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui jelas. Contoh apalagi masalah hukum. Masalah hukum. Ini halal atau haram nih? Kayaknya halal nih. Nah, itu kalau udah pakai kayaknya berarti nggak jelas. Ya kan? Terserah sama kalian lah, kalau sama aku halal nih. Nah, itu juga bahaya itu. Kan ada begitu kan? Ini halal atau haram? Kayaknya bisa lah. Gak apa-apa lah, kan sedikit cuman. Itu akan senantiasa di dalam api neraka. Senantiasa itu dalam api neraka. Terus ada lagi, pernah nggak nonton video katanya Ustadz membaca surah An-Nas? Ada? Hah? Ada nggak? Dia membaca surah An-Nas, terjemahannya surah Az-Zariyat. Jadi dia kan dukun, bukan ustadz ya, dukun. Jadi sekarang itu ustadz dengan dukun sama. Saya pakai ini bukan karena sesuai dengan dukun. Ini pakai ini biasa saja. Jadi dia itu membaca surah An-Nas, tapi terjemahannya surah Az-Zariyat ayat 56. Itu dia sudah berbohong dan dia menzolim diri dia sendiri. Dan kalau seandainya karena orang yakin sama dia, bisa jadi ada satu satu mantra yang dia lakukan, orang mungkin mengalami sakit lalu terkabulkan saat itu, sembuh, maka orang akan percaya soal masalah terjemahan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah satu aktivitas yang nanti senantiasa dalam api neraka. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, makanya di dalam hadis Nabi pun dilarang, karena dusta itu senantiasa membawa kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada jalan neraka. Nah, pertanyaannya tadi kan bohong itu mengarah kepada kezaliman. Pertanyaan berikutnya, apa itu zalim? Ada ya? Nek kata saya jadi curiga pula, jangan nampak sama orang. Nampak materinya. Berarti di sini memang luar biasa solihah semua. Kenapa? Yang tidak kelihatan sama orang dia nampak itu dia. Itu luar biasanya. Itu hebat memang. Berarti di tengah orang solihah. Apa zalim itu? Kalau terjemahannya kalau dilihat dalam Al-Quran aniaya ya artinya. Tapi zalim itu adalah
satu aktivitas yang menyebabkan Allah murka kepadanya, itu zalim. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, wa man lam yahkum bima anzalallah, Al-Maidah ya, Al-Maidah bukan Al-A'raf, Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumuz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Kepada siapa diarahkan? Mulai dari pemimpin sampai kita, ke rakyat. Contohnya kalau berhukum dengan hukum Allah secara kita pribadi, kan kita ini ada amalan nih, ada amalan rutin seperti sholat kan rutin, namun waktunya kan singkat. Sholat kan paling satu waktu kita laksanakan berapa menit? 10 itu udah panjang kali, udah baca setengah Al-Baqarah lah, setengah lembar maksudnya, setengah lembar Al-Baqarah kita baca itu 10 menit, tapi kita anggap saja itu 5 waktu kita laksanakan, itu 50 menit. Satu hari itu 24 jam. 24 jam nih. Berarti ada 23 jam 10 menit sedang menunggu amal kita. Lalu kita istirahat 8 jam, dipotong 8 jam kurang 23 jam 10 menit, tinggal 15 jam 10 menit. 15 jam 10 menit itu aktivitas kita harian selain ibadah tadi. Kadang kita berjalan, kadang kita naik sepeda motor, kadang kita menuntut ilmu, kadang kita bicara. Kalau sudah nanti mapan mungkin bekerja, itu adalah aktivitas kita. Semuanya itu membutuhkan agar kita melaksanakan sesuai dengan hukum Allah. Ada orang minjam uang sama kita kasih nggak? Tergantung berapa dipinjam ya kan. Ada orang minjam sikit-sikit, kan ada, Kak pinjam dulu 10.000, sikit-sikit kita pinjam, tak tega kita minta ya. Ya kan, minjam 5.000, pakai dulu 2.000, nah, kan gitu. Kira-kira kita minta nggak 2.000 tuh? Pasti minta, 2.000 diminta, katanya dia udah pinjam loh. Itu, ini bahaya nih Kak, ini hukum Allah, bisa zalim sama orang. Hukum Allah nih. Kalau minjam ya minjam. Pakai 2.000, pakai 10.000. Apalagi pulang sama-sama kan, pas libur naik travel, kurang 20 lagi, pakai 20. Pas datang ke sini lupa dia. Mau kita nanyanya, segan lah, ya kan? Pas ditanya, masih ingat juga 20.000 tuh, masih ingat. Padahal itu akadnya apa? Pinjam loh. Pinjam dalam hukum Allah mesti ganti, dalam syariatnya mesti diganti walaupun 1.000 rupiah. Terserah nanti kalau akhirnya si pemiliknya mengerelakan, itu lain lagi cerita. Tapi tugas kita yang minjam wajib bayar. Jangan kita pas diminta 2.000 dia minta lalu diceritakan sama yang lain. Tahu nggak si anu? Tanpa dosa dia nih. Awak pinjam 2.000 itu pun diminta sama dia. Memang perhitungan betul kawan. Dibilangnya perhitungan. Masa iya kayak gitu dia kata yang lain pula. Kan terjadi itu. Dia bohong nggak itu? Bohong dia. Zalim nggak jadinya? Zalim. Gara-gara dia satu yang melakukan, dia ceritakan dia merembet mana-mana. Akhirnya muncul, dapatlah informasi kepada kawan yang tadi yang minjam 2.000, apa yang terjadi? Dia marah, emosi, berkelahi. Kalau minimal perang dingin, itu minimal ya. Perang secara batin saja. Pas tengok mukanya gak enak. Betul? Kenapa marah? Makanya dalam hadis Nabi disebutkan gini, la taqdab walakal jannah. Jangan kau marah karena hadiahnya surga. Surga itu tempat bahagia atau tempat tak bahagia? Tempat bahagia. Kira-kira bahagia itu bisa dapat di dunia atau di akhirat saja? Di dunia juga dapat. Kita tidak akan dapat surga kepada seseorang karena kita marah. Apa maksudnya? Ketika kita marah, bahagia kita dengan dia itu hilang. Ya kan? Ketika kita jumpa dengan dia, itu gak bahagia lagi loh. Kalaupun ada cuman penghormatan, manis muka kan orang. Ya kan? Dalam hati kita, andai kali kau bercakap, tapi di belakang awak kan gitu. Iya kan?
Kenapa itu terjadi? Akibat ucapan dia tadi telah mendustai. Kalau kita itu minta wajar kan, kita jujur loh. Jadi ada orang minjam 2.000, misalnya tahu nih nanti ada minjam 2.000, minta. Ya tak diminta. Mau nggak mintanya? Cuma 2.000, 10.000 cuman. 100.000, kalau 100.000 minta lah. 2.000 itu jangan kita sepelekan. Kita minta tuh menyelamatkan dia. Karena kita belum ada akad merelakan. Jadi gini, dalam kitab fikih ada namanya bab sulhu. Sulhu itu artinya damai. Syarat damai itu mesti diketahui sama orang yang mau didamaikan. Ini kan masalah ini 2.000 nih. Bagaimana supaya dia tidak beban, damai kita dengan dia? Kita mesti menyampaikan, Kak, uang 2.000 kemarin aku relakan, atau saya kasih bayar lagi. Itu baru sah dia. Kalau kita diamkan, tak selamat nanti. Dia sudah sedekah nih di dunia nih. Pengajian ikut, kan pahalanya besar tuh. Tutup aurat kemana-mana, itu pahala. Jadi ini akhwat yang mulai dari rumahnya sampai ke tempat ini, itu melahirkan pahala yang banyak. Wanita ini banyak pahala daripada laki, ya kan? Banyak kali pahalanya. Nutup aurat saja sepanjang jalan tuh. Sepanjang jalan, kalau pakai motor, misalnya ada kampungnya di sini Air Molek, pulang naik motor, mulai dari Pekanbaru sampai ke Air Molek, itu melahirkan pahala. Semua yang mendoakan keberkahan kapan? Nutup aurat. Itu aurat. Maka banyak pahalanya. Tapi mudah juga berdosa itu. Tapi apa dosanya? Yang kayak tadi. Oke, ini minum sedikit ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 5 ya. Bismillah. Jadi itu akibat perbuatan zalim. Jadi zalim itu adalah perbuatan yang aniaya. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Orang zalim itu, perbuatan zalim, dia akan dizalimi pada hari kiamat. Jadi kalau zalim sama hewan, zalim juga dizalimi hewan itu pada hari kiamat. Nanti misalnya zalim kepada ayam. Kan ada orang adu ayam, kan zalim tuh. Nanti pada saat di hari kiamat, ayam itu lebih besar dari dia, akan menginjak-injak dia. Kalau zalim sama sapi, sapi itu akan besar menginjak-injak dia. Kalau zalim sama orang, kalau belum minta maaf dia, maka pahala dia pindah ke orang tadi, dan dosa orang yang dia zalimi pindah ke dia. Itu dahsyat. Jadi maka hari ini ada zalim yang kecil-kecilan. Jadi gini, ada zalim kecil-kecilan maupun pertengahan, besar-besaran, jangan ambil satupun. Jangan kita ambil satupun. Nah, jadi oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita ini tidak terjerumus kepada perbuatan bohong? Kan itu yang penting, ya kan? Maka konsepnya harus berakidah Islamiyah. Akidah itu apa yang paling awal? 3 pertanyaan, ya kan? Kita berasal dari mana? Untuk apa ada di muka bumi ini? Terus kemana nanti kembalinya? Kira-kira kita berasal dari mana? Dari Allah, bukan dari Dumai, bukan ya, tapi dari Allah. Untuk apa diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Yakin nggak dari pagi sampai nanti malam mau tidur beribadah kepada Allah? Ada nggak gangguan ibadah itu? Ada. Ini pun ganggu ibadah juga nih, betul kan? Yang sudah menikah aman lah, tapi tidak aman juga, kadang-kadang terganggu juga. Yang kadang kan nanya, pura-pura tanya tugas, kan ada. Bang, tugas besok dosen itu apa namanya, lupa, padahal dia kan bohong tuh kan. Itu bohong itu.
Di mana dicari ini apa paket kurang pula nih? Kalau di browsing nanti habis paket, bisa kirimkan. Ada, bukan berarti saya tahu itu saya pengalaman, bukan ya. Tapi bilang tidak, itulah situasi yang dibaca. Karena di masa kami kuliah dulu nggak ada handphone ini. Awal punya handphone tahun berapa mulai? 2006. Itu pun harganya 125.000 Samsung kering atau dia waktu itu. Kalau sekarang dari TK udah punya handphone orang dari TK ya. Nah jadi tugas kita itu di muka bumi adalah mengabdi kepada Allah. Agar kita ini serius mengabdi, maka lakukanlah pengabdian itu untuk menyelamatkan diri kita. Kita tidak perlu melakukan amal itu menunggu orang lain. Tadi tidak boleh blame ya. Kita menyalahkan orang lain. Kenapa tak datang? Si Anu tak datang. Kok lambat datang? Percuma, cepat. Yang lain lambat juga tuh. Semuanya mikir yang sama. Misalnya acaranya jam 4. Nanti tak pergi kan acara jam 4. Paling orang itu datang setengah 5. Nah itu kan orang lain tuh. Iya kan? Terhambat amal kita. Padahal masing-masing kita ini pertanggungjawaban diri masing-masing loh. Tidak sama orang lain. Terus lagi ada namanya denial, denial. Banyak alasan. Kok tak datang semalam? Sebetulnya Kak, saya mau datang. Tapi pas di jalan itu macet. Ada di depan saya itu ada kendaraan orang, sepeda motor. Mungkin motor lama tuh asapnya mengepul. Batuk-batuk, makanya balik. Obat batuk tinggal di rumah. Kan gitu. Itu namanya denial, banyak alasan. Bagusnya begini. Kita kan suka banyak alasan ya. Dan banyak alasan itu selalu umatnya Nabi Musa, Bani Israel dulu. Bani Israel itu sudah diberikan Allah makanan dari surga, mana dan salwa, itu masih protes. Makanya ada cabai sekarang. Kalau seandainya mereka tak protes, kita pun makan mana dan salwa. Yang mana itu kan ada buah, terus salwa itu kan air ya. Diminum sampai hari kiamat tak haus. Tak perlu ada air tadi ini, le mineral. Kolnya besar-besar dulu. Waktu masa Bani Israel itu, cabainya tak silap sebesar tiang masjid nih. Kolnya besar. Kenapa banyak protes? Banyak alasan. Kan kadang kita untuk menutupi kekurangan kita banyak alasan. Kalau itu menjadi dosa sama kita, bisa terjerumus pada bohong dan bisa zalim. Bilang aja, kenapa tak datang? Kak, sebetulnya tak ada alasan. Insya Allah di kajian berikutnya yang datang. Nah, kan itu. Tapi kan kita takut rendah diri ini. Sama misalnya kita di bagian kantor, tiba-tiba di kantor itu tak bersih. Pas datang orang pengawas, ini kok kotor? Petugas sudah ada nih Pak. Nah, tapi kok ada petugas kok masih kotor? Bilang aja, mohon maaf Pak, insya Allah sebentar lagi bersihkan, selesai urusan. Tak akan ada kata-kata dia lagi kan? Jadi artinya apa? Itu yang menghambat kita ibadah tadi itu. Selalu menyalahkan orang lain, kemudian banyak alasan. Terus apa lagi? Kurang keyakinan. Kurang yakin kita melakukan amal ibadah itu. Kita kadang tak yakin kalau pengajian itu dapat pahala. Mana lebih banyak amal kita yang tidak ada pahalanya atau yang ada pahalanya? Ada bapak-bapak lebih banyak dia sholat atau banyak mancing? Mancing. Sekarang nih hadirin yang hadir, kita ini banyak baca Quran atau banyak baca status? Oh alhamdulillah di sini tidak banyak baca Quran ya. Maksudnya tidak banyak baca status ya. Iya, alhamdulillah. Terus nanti pada saat kita meninggal dunia, kita mau dibacakan Al-Quran atau baca status? Mana tahu kan? Tiba-tiba karena mana orang tahu hafal aktivitas kita, dipanggil tak dengar. Kan sekarang gara-gara handphone banyak orang dipanggil tak dengar. Terus anak-anak muda lebih betah dalam kamar daripada keluar, betul kan? Karena ada kawannya handphone, banyak baca status, banyak baca apa video-video TikTok, nanti banyak dibaca ditengok. Pada saat kita meninggal dunia, karena ada orang tahu,
Pak, kita percaya sih, tak usah. Karena kawan ini di dunia tak baca Quran ya. Akhirnya sebelum jenazah ini diantar ke pemakaman, pidato Pak RT pada seluruh jemaah, sebelum kita antar lagi jenazah ini, malah kita sama-sama baca status. Mau nggak seperti itu? Nggak mau kan? Makanya ini ibadah itu merupakan poros hidup kita, tugas kita ibadah kepada Allah. Mana yang harus diibadahkan? Tentu ibadah itu dari diri kita dulu. Mata dia harus ibadah, lidah itu harus ibadah, telinga harus ibadah, tangan harus ibadah, kaki harus ibadah. Karena kita ini tidak usah menunggu penilaian dari manusia. Karena pandangan manusia itu terbatas untuk melihat kita. Namun itulah dia fitrah manusia, kita selalu ingin diakui ya keberadaan kita. Kita ingin diakui. Sebelum bentar lagi habis ya, bentar lagi. Jadi saya mau cerita sedikit saja, tak panjang, paling 3 jam dah ya, sebentar. Dan itu sudah ada saya sampaikan juga di beberapa akun media sosial. Di Instagram sudah ada saya masukkan, di YouTube juga sudah ada cerita sebuah kelapa. Kelapa itu kan tempatnya di atas. Penderitaan kelapa apa? Jatuh terhempas ke bumi. Pada saat jatuh terhempas ke bumi, selesai penderitaannya? Tidak. Diambil, dikupas pula kulitnya, bisa pakai sula, tahu sula? Yang tegak, kayu besi tegak, kayu tuh depannya ada besi kan untuk membukanya. Kadang pakai parang. Setelah dibuka kulitnya, selesai penderitaannya, dihentam pula tempurungnya itu. Belah 2. Keluar airnya, berserak semuanya. Itu ngeri cerita di sini. Sudah selesai penderitaannya? Belum. Kadang pakai manual kukuran, ada pakai listrik. Dikukur dulu. Dikukur. Pada saat sudah dikukur, jadilah butir-butir kecil. Sudah selesai penderitaannya? Belum. Siap itu agar dia orang mau ngambil sari dia bagus, disiram air panas. Sudah selesai penderitaannya? Belum. Diremas pula dia. Pakai tenaga dalam ibu-ibu untuk meremas santan nih. Meremas kelapa itu. Kalau tenaga luar dari pakai orang tenaga dalam. Sampai dapat santan yang baik. Begitu dapat santan, sudah selesai penderitaannya? Belum. Dimasukkan dalam kuali. Di kuali dia dipisahkan dari keluarganya, berkeluarga dengan orang lain. Kadang berkeluarga dengan jengkol, ya kan, pucuk ubi, terong, nangka, ayam, daging sapi dan lain-lain. Selesai penderitaannya, di depan api, dipanasi dia. Saat dipanasi, sudah selesai penderitaannya, dia aduk-aduk. Akhirnya selesailah. Diangkat dari kuali itu, ditaruh dalam piring. Sudah selesai penderitaannya? Penderitaan terakhir apa? Dimakan, betul. Tapi sebelum dimakan ada. Pada saat ditanya, kalau dia berkawan dengan daging sapi, disebut apa nama masakannya? Gulai daging atau rendang. Ada dibilang gulai kelapa. Namanya nggak disebutkan. Ya kan? Tapi apakah berhenti kelapa itu mempersembahkan itu sampai hari ini dia rela seperti itu? Itu kelapa tuh. Kalau kita baru 3 kali jasa kita tak disebut terus, ya kan? Itu gara-gara saya tuh Kak. Ada. Bahkan kadang dia mau keluar dari kelompok itu kenapa? Jasa dia tak dikenal. Padahal itu tempat yang baik, tempat peluang amal ibadah, tempat dia menyalurkan aktivitas dia untuk menunjukkan penghambaan dia kepada Allah. Mana lebih mulia, kelapa atau kita? Kalau kayak gitu, nah kelapa lah. Nah jadi oleh karena itu ini yang harus kita kuatkan agar kita tak jerumus pada kebohongan tadi, ibadah. Dan kita harus punya tujuan. Kan kelapa tadi itu sudah sekian pengorbanannya, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Biar nikmat orang makan gulai yang ada medianya dia. Medianya itu dia. Kan itu tujuannya. Kita kalau ingin enak harus
punya niat, kemudian harus punya tujuan. Tujuannya apa? Kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah tujuan kita, mau duduk di masjid ini berlama-lama tidak ada masalah. Mau banyak pun tugas kita tak ada masalah. Jadi oleh karena itu, perbuatan bohong itu tidak enak. Tidaklah satu perbuatan yang dicintai Allah. Maka harus kita jauhi. Karena kalau tidak kita jauhi, itu bahaya bagi kita. Ya kan? Bahaya menyusahkan kita. Tadi di awal sudah ditanya, kita mau berbohong atau dibohongi? Tidak, dua-duanya. Maka upayakan tinggalkan keduanya itu. Ada pertanyaan? Silakan. itu penutupnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai jam berapa Ustaz? 2:30 cukup ya? 2:30. Oke, itu ada 7 menit. Silakan. Pada sore-sore semua yang ingin bertanya boleh ditulis pakai kertas atau mau bertanya langsung juga diperbolehkan. Silakan. Apakah kakak-kakak ada yang ingin bertanya? Itu ada saudara. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.